Seorang pria di Kota Palembang bernama Yoga Trisatya, 26 tahun, menjadi DPO Satreskrim Polrestabes Palembang dalam kasus penyerobotan dan pengerusakan batas tanah. Uniknya, pria terakhir beralamat di Jalan Profesor Dr. Supomo, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, justru melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum atau PMH terhadap pelapornya ke PN kelas 1A Palembang. Yoga Trisatya menjadi tersangka dan buronan polisi atas laporan yang dibuat oleh salah satu pengusaha terkemuka di Palembang, Robi Hartono alias Afat. Yoga diduga melakukan tindak pengerusakan batas tanah yang terbuat dari beton panel di atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Perjuangan Sukawinantan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Awal ditetapkannya Yoga Tri dalam DPO Polrestabes Palembang pada 12 Desember 2024 ini, sebagaimana tertuang dalam penerbitan surat DPO nomor DPO garing 268 12 Romawi garing 2024 Satreskrim Polrestabes Palembang yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait. Menurut Dede, kasus ini sendiri dilaporkan ke Polrestabes Palembang pada 21 Juli 2024 silam, di mana kasusnya bermula dari Yoga memerintahkan sejumlah tukang bangunan untuk merusak batas tanah milik Afat yang terbuat dari beton panel. Padahal sebelumnya batas tanah tersebut telah diukur ulang sebanyak 4 kali oleh petugas kantor ATR atau BPN Kota dan sudah mendapatkan persetujuan. Dalih terlapor yang merusak batas tanah karena mengklaim batas tanah tersebut, salah satu batas tanah tersebut digeser berdasarkan versi dia, termasuk merobohkan hingga mengambil batas tanah yang terbuat dari beton panel yang sebelumnya sudah dipasang oleh klien. Tahui Yoga merupakan ahli waris dari pemilik tanah yang berdampingan dengan lokasi tanah milik Afat, yakni almarhum M.A. Gani Mahasim. Namun di tengah statusnya buronan polisi, justru Yoga Tri melalui tim kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ke PN Palembang kelas 1A khusus dan telah memasuki tahap persidangan. Seperti yang dijelaskan Alek, Yoga dalam gugatannya menuntut pengembalian batas tanah yang dikatakan telah dicerobot berdasarkan versi dia. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Yunar P. Sirait yang dikonfirmasi membenarkan terkait penerbitan DPO atas nama M. Yoga Tri. Apa sampai akhirnya ada DPO Kak lawan klien kita ini Kak? Jadi yang kami sampaikan di sini pada saat ini, saudara M. Yoga Trisatya ini merusak batas tanah milik klien kami, yaitu Robi Hartono. Jadi pagar tanah yang dibuat dari beton panel itu dibuat oleh Robi Hartono, itu dibongkar oleh grup tukang yang atas perintah daripada saudara Yoga Tri Hartono. Jadi yang kami laporkan di pihak kepolisian tersebut masalah pengerusakan pagarnya. Kapan yang dilaporkan Pak? Itu dulu dilaporkan itu sudah cukup lama. Itu pada tanggal di lokasinya itu di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan, laporannya itu 31 Juli 2024. Laporan polisi. Ininya sendiri kenapa sampai akhirnya dia merusak itu? Barangkali ada semacam klaim ada kaitan gitu. Dia merusak pagar itu, menurut dia itu batas tanahnya salah. Jadi dia dirusak di pagar tersebut, digesernya batas tanah tersebut menurut versi dia. Padahal yang dipagarkan dibuat oleh klien kami tersebut, batas tersebut berdasarkan hasil pengukuran ulang dari BPN. Sekarang kan kondisinya kan DPO. Harapan kita kepada penyidik kepolisian ini seperti apa, dan informasinya meskipun dia berstatus sebagai DPO juga dia melayangkan gugatan juga ke pengadilan. Seperti apa Kak? Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa untuk pihak kepolisian kami harap bersikap profesional untuk bisa mencari saudara Yoga Trisatya ini, dan termasuk untuk gugatan kami sudah
sampaikan ke majelis atau pimpinan sidang untuk supaya saudara Yoga ini dihadirkan supaya bisa diproses secara hukum. Gugatannya gugatan apa nih? Dia gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Terkait penetapan dia sebagai DPO atau seperti apa? Enggak, gugatan PMH itu dia mengajukan soal pengembalian batas hasil dari BPN itu. Dia mempertanyakan itu. Padahal kita sudah jelaskan bahwa pengembalian batas itu sudah dilakukan oleh BPN sebanyak 4 kali. Mungkin itu cukup. Sampai dengan sekarang dari awal dia kita laporkan sampai dengan sekarang udah berapa lama nih si Yoga nih jadi DPO nih Pak? Kurang lebih 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan. Siapa nama kita? Dengan saya Dede Alek. Ya. Dengan Pemerula. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.